Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, minggu ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar setiap hamba-hamba-Mu ini senantiasa semakin bergantung kepadamu, bukan pada kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Tentu saja semua orang tanpa terkecuali pengen untuk berbahagia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak di antara kita yang belum mengetahui secara pasti apa dan bagaimana rahasia untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati itu. Sebab itu hari ini kita akan bahas bersama dalam sharing yang saya beri judul Rahasia Kebahagiaan Sejati menurut konsep firman Tuhan. Mari kita buka bersama terlebih dahulu firman Tuhan yang ada dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Kita baca mulai dari ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Ayat pertama yang kita baca tadi dimulai dengan kata berbahagialah. Sementara kalau kita baca dalam Alkitab berbahasa Inggris, kata yang dipakai di sana adalah blessed, yang artinya diberkatilah. Jadi orang yang berbahagia dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang diberkati. Diberkati dalam hal ini tidak tentu berbicara hanya seputar materi saja, sebab berkat nomor satu itu juga bukanlah materi. Ada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi bahagia yang dimaksud di sini tidaklah sama sekali bergantung kepada seberapa banyak benda ataupun barang yang kita punya, tetapi lebih kepada kondisi batin seseorang. Seseorang yang batin atau jiwanya diberkati Tuhan, pasti hidup mereka akan berbahagia. Ciri-ciri orang yang jiwanya diberkati Tuhan bisa terlihat di saat seseorang itu sedang berada di dalam sebuah pergumulan. Apakah di saat masalah hidup menerpa, orang tersebut masih bisa mengucap syukur, atau malah terus-menerus mengeluh maupun menggerutu? Orang yang batin yang diberkati Tuhan itu hidupnya lurus, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, dan selalu ditemukan berada di dalam poros kehendak Allah. Mereka tidak akan mengisi hidupnya dengan berbagai macam hal yang sifatnya hampa ataupun sia-sia atau bahkan berdosa. Sebab jikalau manusia tidak mengisi hatinya dengan Kristus, maka manusia itu punya kecenderungan untuk mengisi hati mereka dengan segala sesuatu yang bisa merugikan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain, yang pada ujungnya akan mendatangkan perasaan bersalah yang akan bisa membuat mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Demikian pula sebaliknya, jikalau seseorang itu hatinya benar sama Tuhan, maka Kristus akan memultiplikasi kebahagiaan orang tersebut. Hati orang itu semakin lama semakin tenang, semakin percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Lantas, apakah hal ini berarti orang demikian tidak punya masalah? Tentu tidak. Mereka tetap juga punya masalah. Tetapi mereka itu kuat berakar dalam Tuhan,
sehingga dalam setiap apapun musim hidup yang mereka lalui, damai sejahtera mereka tidak akan hilang, karena orang yang senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menambah-nambahkan kebahagiaan kepada mereka. Ada kala di mana orang tersebut mengalami kemalangan dalam hidupnya, sebab firman sendiri mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, bahwa kemalangan orang benar itu juga banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita bisa lihat bagaimana cerita hidup dari seorang Rasul Paulus yang dijebloskan ke penjara atas tuduhan mengacaukan kota di Makedonia. Apakah setelah dalam penjara Paulus sedih, menggerutu, kecewa, lalu kepahitan dengan Tuhan? Tidak, saudaraku. Paulus malahan mengajak Silas rekan pelayanannya untuk tetap memberikan kesaksian iman dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Doa dan pujian mereka dijawab oleh Tuhan melalui gempa bumi yang dahsyat sebagai lambang campur tangan ilahi. Akibatnya pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Tetapi Paulus tidak kemudian lari dari penjara itu. Dia malah menyelamatkan semua orang, termasuk juga kepala penjaranya. Dan itulah yang jadi cikal bakal berdirinya gereja di Filipi. Gereja yang dibangun di atas dasar hati yang senantiasa bersyukur dan jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kepada jemaat di Filipi Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun musim di hidupmu, Tuhan akan membuat batinmu merasakan kebahagiaan. Sebab yang menderita itu sesungguhnya hanyalah bagian luar atau fisiknya saja. Dan bahagia kita itu tidak sama sekali ditentukan oleh keadaan ataupun apapun yang berada di luar, tetapi bergantung kepada hati kita, tempat di mana Kristus tinggal dan berdiam di dalamnya. Alasan mengapa Paulus tetap bisa bersyukur walaupun dia sedang dibelenggu dalam penjara adalah karena hatinya limpah dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kebahagiaan sejati itu bukanlah terletak pada sebanyak apa harta ataupun pencapaian kita punya, melainkan terletak pada hubungan seseorang dengan Allahnya. Karena sekalipun seseorang itu kaya, punya segala sesuatu, tetapi kalau dia tidak takut akan Allah, maka apa yang dia miliki itu tidak akan bisa mengisi kekosongan jiwa ataupun kehampaan hatinya. Dari sini kita juga sekarang tahu bahwa siapapun di antara kita semua bisa untuk berbahagia kalau kita menempatkan Kristus sebagai yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan tidak menjawab semua doa kita, tidak memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, ingatlah selalu bahwa kebahagiaanku dan kebahagiaanmu hanya bergantung penuh dan bergantung satu-satunya kepada hubungan kita dengan Allah kita. Kita lanjutkan masih di ayat pertama yang kita baca tadi, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Disebutkannya 3 kali kata tidak dalam ayat ini menandakan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berbahagia dengan Tuhannya. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama dimulai dari tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya agar setiap kita harus berhati-hati dalam menerima nasihat dari orang lain. Jangan sampai kita itu menurut kepada nasihat-nasihat orang fasik yang notabene pasti salah karena sumbernya pun sudah salah. Sedangkan yang sumbernya benar pun tetap kita perlu cek dan pertimbangkan kembali apakah nasihat tersebut tepat ataupun tidak. Kemudian hal yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya supaya jangan sampai kita salah dalam memilih jalan, di mana jalan itu juga berbicara tentang arah dan juga cara. Saat seseorang itu berdiri di jalan orang berdosa, itu berarti bahwa orang itu sedang menuju ke arah yang salah. Sebab itu kalau hari ini ada di antara sobat ICM Ministry yang mendengar sharing hari ini, kemudian disadarkan oleh Roh Kudus sedang berada di arah yang salah, maka bergegaslah untuk segera kembali dan jangan menunda untuk taat pada perintah Tuhan.
Demikian juga halnya dengan cara. Tidak boleh kita itu menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan kita, sekalipun tujuan itu baik. Sebagai contoh, tidak dibenarkan merampok dari orang yang kaya jika ingin memberi kepada orang yang miskin. Sebab itu selalu pilih cara yang terbaik, karena hidup kita itu sangat bergantung kepada pilihan bebas kita. Lalu hal yang ketiga, kalau Anda adalah anak Tuhan, maka Anda tidak akan mau duduk di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Kita perlu bertanya, jika ada anak-anak Tuhan yang tahan berada di tengah kumpulan orang-orang yang kerjanya itu suka menggosip, memfitnah, atau bahkan menjelek-jelekkan Tuhan kita. Bukan berarti kita disuruh untuk membenci orang-orang yang demikian, tidak demikian saudaraku, sebab mereka adalah ladang misi yang perlu untuk kita doakan, tapi jangan juga kita membangun fellowship, membangun persahabatan maupun persekutuan dengan orang-orang yang demikian. Sebab orang-orang yang punya kebiasaan menjelek-jelekkan, suka ngomongin orang di belakang, kemungkinan besar mereka itu adalah kumpulan-kumpulan pencemooh. Dan sudah semestinya kita juga harus hati-hati, jangan sampai masuk kepada kumpulan-kumpulan yang demikian. Mungkin di awal-awal niat kita ingin mengubah mereka, tetapi lama-kelamaan kita sendiri yang kemudian mulai ikut menikmati dan akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Sebab itu, selalu cari persekutuan dengan saudara-saudara kita yang seiman. Sebab sekalipun mereka nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, tapi biarlah seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Semakin hari kita semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, gara-gara satu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya di ayat 2 dan 3, pemazmur mengatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Rahasia kebahagiaan sejati itu ternyata tidak terletak kepada apa yang kita punya, tetapi terletak pada Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ibaratkan seperti anak muda yang kecanduan game online, maka dia tidak lagi perlu dipaksa untuk melakukan hal tersebut, bahkan dia rela nggak tidur dan nggak makan demi main game itu. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang kesenangannya ialah tentang Tuhan. Pasti sudah tidak bisa lagi dihitung berapa banyak orang tersebut membaca Alkitab, karena sudah pasti banyak. Atau berapa lama orang itu menyembah, karena sudah pasti lama. Sebab orang yang menjadikan Tuhan itu kesukaannya, pasti merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dapat dipastikan bahwa orang-orang demikian berada pada jalan yang benar. Demikian pula sebaliknya dengan orang yang hidup dalam dosa. Orang jatuh ke dalam dosa, dia tidak jatuh dalam semalam. Pertama-tama dia mulai menuruti nasihat orang fasik. Lalu kemudian dia berdiri di jalan orang berdosa. Arahnya mulai salah dan lama-lama nanti dia berkumpul dengan para pencemooh. Tetapi kalau kesukaan orang itu adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bahkan itu juga sudah menjadi gaya hidup dia, maka arahnya sudah pasti tidak akan ke dosa, sebab arahnya pasti akan ke arah firman Tuhan. Dan orang yang demikian dikatakan dalam Alkitab tadi ayat ketiga, kehidupannya tidak akan mengalami kelayuan, sebab kebutuhan utamanya selalu tersedia, yaitu air kehidupan yang bersumber daripada Tuhan. Dan alhasil orang yang demikian tadi akan menghasilkan buah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan menjadi berkat bagi sesamanya. Dan frasa kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil di dalam ayat ini tidak berarti bahwa tidak akan pernah terjadi masalah ataupun kegagalan dalam hidup mereka. Tetapi orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu akan mengerti setiap rencana maupun kehendak Tuhan atas hidup mereka pribadi lepas pribadi. Dan sudah barang tentu ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai. Dan setiap pekerjaan yang disertai oleh Tuhan
pasti akan berhasil. 3 poin dari sharing kita hari ini yang berjudul Rahasia Kebahagiaan Sejati menurut konsep firman Tuhan. Yang pertama, kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada sebanyak apa harta ataupun pencapaian yang kita punya, melainkan terletak pada hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang punya kebahagiaan sejati, dia akan selektif dalam memilih nasihat, selalu memikirkan cara yang terbaik dan benar, serta selalu memilih untuk bersekutu di dalam kumpulan orang-orang yang membangun dan takut akan Tuhan. Poin terakhir atau poin ketiga dari sharing kita hari ini, rahasia kebahagiaan sejati itu terletak pada Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian sharing hari ini. Saya rindu kita terus berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah setiap kami untuk senantiasa terus memandang kepada Tuhan. Sebab rahasia kebahagiaan sejati kami itu bukanlah terletak pada apapun kondisi atau seberapa banyak yang kami punya hari ini, tapi terletak pada hubungan pribadi kami dengan Engkau. Tuntunlah setiap kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, sampai kami melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup setiap kami. Kami juga mau terus menopang dalam doa saudara, teman maupun kerabat kami di mana mereka berada. Biarlah kasih Tuhan menjamah dan memulihkan hidup setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.